Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Muharani, BP 191055-2002, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perekonomian 4 sektor. Perekonomian 4 sektor biasa juga disebut dengan perekonomian terbuka, yaitu merupakan suatu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Dalam perekonomian terbuka, sebagian produksi dalam negeri diekspor atau dijual ke luar negeri. Di samping itu, terdapat pula barang di negara itu yang diimpor dari negara lain. Perekonomian terbuka dinamakan juga sebagai ekonomi 4 sektor, yaitu suatu ekonomi yang dibedakan kepada 4 sektor. Yang pertama, sektor rumah tangga, terdiri atas sekumpulan individu yang dianggap homogen atau identik. Yang kedua, sektor perusahaan, yang terdiri atas sekumpulan perusahaan yang berproduksi barang dan jasa. Yang ketiga, sektor pemerintah, yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Yang terakhir, sektor luar negeri, yaitu sektor perekonomian dunia, di mana perekonomian melakukan transaksi ekspor-impor. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada diagram ekonomi 4 sektor, yaitu terdapat 4 elemen, yaitu pertama rumah tangga konsumen, pemerintah, rumah tangga produsen, dan rumah tangga luar negeri. Di sini rumah tangga konsumen memberikan faktor produksi kepada rumah tangga produsen, lalu rumah tangga produsen membalas jasa kepada rumah tangga konsumen berupa gaji, upah, bunga, dan profit. Lalu rumah tangga produsen memberikan hasil produksi kepada rumah tangga konsumen, lalu rumah tangga konsumen membalas jasa dengan membayar berupa uang kepada rumah tangga produsen. Lalu peran pemerintah di sini yaitu rumah tangga konsumen membayar pajak kepada pemerintah, lalu pemerintah membalasnya dengan membayar upah kepada pekerja. Setelah itu rumah tangga produsen membayar pajak kepada pemerintah dengan balas jasa berupa memberikan subsidi kepada rumah tangga produsen. Peran rumah tangga luar negeri di sini yaitu rumah tangga konsumen memberikan faktor produksinya kepada rumah tangga luar negeri, lalu rumah tangga luar negeri bisa mengekspor ke rumah tangga produsen. Begitupun sebaliknya, rumah tangga produsen bisa mengimpor kepada rumah tangga luar negeri. Selanjutnya kita masuk kepada konsep keseimbangan ekonomi 4 sektor. Pendapatan nasional dan nasional keseimbangan. Syarat keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka adalah Y sama dengan C tambah I tambah G ditambah dalam kurung X kurang M, dan I tambah G tambah X sama dengan S tambah T tambah M. Keterangannya yaitu Y yaitu tingkat pendapatan, C konsumsi, I investasi, G pengeluaran pemerintah, X ekspor, dan M impor. Dalam perekonomian terbuka 4 sektor akan mewujudkan 2 aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan, yaitu aliran pendapatan yang diterima dari mengekspor yang merupakan suntikan kepada aliran pendapatan, aliran pengeluaran untuk membeli barang yang impor dari negara-negara lain yang merupakan bocoran kepada aliran pendapatan. Selanjutnya, perekonomian terbuka ekspor-impor. Yang pertama, ekspor. Jika suatu negara melakukan ekspor barang dan jasa ke negara lain, maka ia harus memproduksi barang dan jasa melebihi jumlah produksi yang diperlukan di dalam negeri. Dengan meningkatnya jumlah produk yang dihasilkan oleh suatu negara, maka hal itu juga akan meningkatkan pendapatan nasional negara tersebut. Karena ekspor merupakan salah satu jenis pengeluaran agregat sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional yang akan dicapai oleh suatu negara. Apabila ekspor meningkat, maka pengeluaran agregat akan meningkat pula, dan keadaan ini selanjutnya akan menaikkan pendapatan nasional. Namun sebaliknya, pendapatan nasional tidak dapat mempengaruhi besar kecilnya ekspor. Apabila pendapatan nasional bertambah besar, ekspor belum berubah meskipun pendapatan nasional tetap besarnya. Besar kecilnya ekspor tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional yang terjadi dalam perekonomian, sehingga fungsi ekspor mempunyai bentuk yang sama dengan fungsi investasi dan pengeluaran pemerintah.
Selanjutnya yaitu impor. Dalam analisis makro diasumsikan bahwa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pembelian barang dari luar negeri atau impor suatu negara adalah kemampuan membayar atau daya beli negara tersebut terhadap barang impor. Makin tinggi kemampuan membayar atau daya belinya, maka tinggi pula impor yang dapat dilakukannya. Karena tinggi rendahnya daya beli suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasionalnya, maka tinggi rendahnya impor negara tersebut juga ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan nasionalnya. Makin tinggi pendapatan nasional, makin besar pula impor yang dapat dilakukan oleh negara tersebut. Selanjutnya, perekonomian terbuka, ekspor impor atau kurs. Dalam menganalisa suatu perekonomian, dikenal dua model perekonomian, yaitu perekonomian tertutup dan terbuka. Yang pertama, tertutup. Model perekonomian ini yaitu khusus pada pelakunya, khususnya penjualan dan pembelian di pasar yang saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Dalam transaksi pasar tersebut, mereka akan terikat dengan kontrak dagang atau harga beli dari kegiatan tersebut. Untuk memfasilitasi kegiatan produksi dan kegiatan konsumsi ini secara efektif, maka sistem perekonomian memerlukan lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya seperti pasar modal, asuransi, pinjaman, pegadaian, lembaga keuangan mikro yang terdapat di daerah pedesaan. Lembaga perbankan perannya sangat vital untuk mengumpulkan dana yang ada di masyarakat. Selanjutnya, mereka akan melakukan pengalokasian dana tersebut melalui pemberian fasilitas pengkreditan atau jasa perbankan lainnya. Hal ini dikatakan ekonomi pasar tertutup karena di dalamnya belum termasuk peran luar negeri dalam sistem ekonomi tersebut. Pada sistem ekonomi terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong, serta mesin atau barang jadi dari luar negara. Dalam model terbuka ini, jasa perbankan dan lembaga keuangan dapat juga berasal dari luar negeri, dan ketika dihadapkan pada sistem perekonomian yang semakin menyatu, yang disebut dengan global ekonomi, dengan memasukkan sektor luar negeri ke dalam model perhitungan pendapatan nasional, berarti kita memisahkan dua variabel dalam model perekonomian tiga sektor, yaitu variabel ekspor X dan variabel impor M. Dengan demikian, untuk menghitung pendapatan nasional keseimbangan pada perekonomian terbuka dilakukan dengan jalan menyamakan antara sisi pendapatan dan sisi pengeluaran. Keanekaragaman kondisi produksi. Perdagangan diperlukan karena adanya keanekaragaman kondisi produksi di setiap negara. Misalnya, negara A karena beriklim tropis dapat berspesialisasi memproduksi pisang, kopi untuk dipertukarkan dengan barang dan jasa dari negara lain. Penghematan biaya. Alasan kedua adalah timbulnya increasing return to scale atau penurunan biaya pada skala produksi yang besar. Banyak proses produksi menikmati skala ekonomis, artinya proses produksi tersebut cenderung memiliki biaya produksi rata-rata yang lebih rendah ketika volume produksi ditingkatkan. Perbedaan selera. Sekalipun kondisi produksi di semua daerah serupa, setiap negara mungkin akan melakukan perdagangan jika selera mereka berbeda. Contohnya, negara A dan B menghasilkan daging sapi dan daging ayam dalam jumlah yang hampir sama. Tetapi karena masyarakat negara A tidak menyukai daging sapi, sedangkan negara B tidak menyukai daging ayam, dengan demikian ekspor yang saling menguntungkan dapat terjadi di antara kedua negara tersebut, yaitu bila negara A mengimpor daging ayam dan mengekspor daging sapi, dan apabila negara B mengimpor daging sapi dan mengekspor daging ayam. Yang terakhir yaitu prinsip keunggulan komparatif. Prinsip ini mengatakan bahwa setiap negara akan berspesialisasi dalam produksi dan mengekspor barang dan jasa yang biayanya relatif lebih rendah, artinya lebih efisien dibanding negara lain. Sebaliknya, setiap negara akan mengimpor barang dan jasa yang biaya produksinya lebih relatif tinggi atau artinya kurang efisien dibanding negara lain. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.